yaitu Aisyah. Selain daripada itu adalah janda-janda tua. Dia bilang kalau menikah dengan janda tua bikin habis ongkos. Kalau janda masih, apalagi kalau janda-janda masih ada jabatannya, hati-hati. Mohon maaf ini masih laris ya. Tapi kalau perempuan Pak, perempuan itu berani menjanda sampai akhir hayat, beda laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada yang tahan. Gugur 1 tubuh 1000 kalau laki-laki. Laki-laki tidak ada yang tahan, tidak ada yang tahan menduda dalam jangka waktu yang lama. Tidak ada. Tarik kaki dari sini. Menikahlah dengan Hajar. Awalnya Pak memang sudah begitu komprominya, tapi begitu lahir Ismail, namanya perempuan cemburu. Sudah mulai terbang piringnya. Sarah ini wanita baik, tapi kalau bicara tentang ya urusan hati, tidak ada yang bisa berkompromi. Ya kan? Dia mulai marah-marah. Makanya ketika masih berada di Palestina, tinggal di sana bersama Hajar, ini banyak masalah keluarga. Akhirnya Rasulullah, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Hajar ini Pak berpindah ke satu tempat yang disebut dengan Mekah. Baru beliau ini kembali ke Palestina. Jadi tumbuh berkembang Hajar dengan Ismail ini Pak, tidak dalam pelukan ayahnya, tetapi tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi alam. Itulah yang mengilhami kenapa ada air Zam-Zam, kenapa ada sa'i, kenapa ada tawaf dan lain sebagainya. Itulah yang mengilhami sebagai salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat haji itu
sesuai dengan ketentuan Allah bahwa Hajar harus ke sana mencari air sebagaimana seseorang yang bersa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi gitu nanti itu. Asal beramal pasti jadi pasti beramal gitu kan. Ini susah kalau kita bicara sekarang ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab ini. Yang menurut orang Yahudi bahwa ini salah, yang harusnya ada itu adalah dari keturunan Yahudi. Maka sampai hari ini kalau kita lihat perseteruan demi perseteruan, Pak, itu bukan hanya persoalan mencaplok wilayah, tetapi ada pendekatan ideologis yang menurut dalam paham orang Zionis itu bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada haikalnya Nabi Sulaiman, ada istananya Nabi Sulaiman. Nah, ini memang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang sejak dahulu ditularkan oleh pemuka-pemuka Yahudi ini, bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu yang saat ini sebenarnya ingin direbut bukan wilayah tepi barat, tepi itu, tepi ini, akan tetapi arahnya itu akan ke Masjidil Aqsa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjadi masjid ini, karena masjid ini adalah masjid ketiga termulia, masjid kedua termulia setelah Masjidil Haram, baru kemudian masjid ketiga termulia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan kita, kalau kita bicara tentang sirah Nabawiyah, saya kira semua sudah paham, mengerti bagaimana sejarah kehidupannya sampai dia wafat. PR kita hari ini adalah berusaha untuk menginternalisasi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyampaikan sebuah firman Allah di surah Al-Maidah ayat 2, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan aku rela Islam ini menjadi agamamu. Pesan ini disampaikan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Islam ini sudah menjadi agama yang sempurna, agama yang sudah mencakup berbagai dimensi kehidupan kita di dunia ini. Maka pesan yang harus kita ambil dalam rangka bermaulid pada saat ini adalah menjadikan Islam ini sebagai bagian dari kehidupan kita, menjadikan pesan-pesan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian kita, yang artinya sebenarnya agama itu tidak masuk secara penuh di dalam ruang kehidupan. Makanya seorang ulama di Mesir, Syekh Muhammad Abdu, pernah berkata, Al-Muslimu mahjubun bil muslimin. Al-Muslimu atau Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam ini tertutupi oleh perilaku oleh orang-orang Muslim sendiri. Kita kan hanya pintar berbicara. Sekarang ini banyak orang yang pandai memberi contoh, tetapi sedikit yang mampu memberi contoh, sedikit yang mampu menjadi contoh. Bicara tentang keteladanan kita mampu, tetapi kalau kita bicara tentang praktek keteladanan mungkin sedikit. Ya, perlu ada improvisasi, yang improvisasi itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Selama tidak bertentangan dengan hukum agama, adat itu dipergunakan. Al-adat kadang-kadang menjadi muhakkam, adat kadang-kadang dia menjadi hukum. Kalau tidak ada hukum yang mengalahi adat itu, ya, dan yang penting di antara kita adalah bagaimana kita saling memahami, mengerti bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita toleran, sehingga kehidupan kita sebagaimana apa yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, hidup di sebuah negara yang berbeda-beda pemeluknya, ada Yahudi, ada Nasrani, tetapi diikat oleh sebuah sistem kenegaraan yang disebut dengan negara Madinah, atau dalam sistem yang lain, dalam fondasi hukumnya disebut dengan Piagam Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang patut menjadi sekedar pengingat bagi kita sekalian, bahwa beragama itu baik, tetapi memahami apa yang menjadi pesan-pesan agama itu jauh juga lebih penting supaya kita bisa menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam hidup kita. Selain daripada itu, ternyata apa yang membuat Rasulullah SAW begitu dikagumi, begitu dihormati, karena sekarang ini kehilangan figur, kehilangan orang yang bisa digugu dan yang ditiru dalam lingkup keluarga kita yang paling kecil. Kenapa banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya? Karena orang tuanya tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Rasulullah
melakukan dua hal, yaitu baik dengan sesama manusia dan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupannya hubungan yang baik antara dia dengan Allah dan juga baik dengan sesama manusia terawat dengan baik, sehingga layaklah beliau disebut sebagai panutan bagi kita sekalian, role model dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, harapan kita mudah-mudahan ketika kita wafat nanti kita bisa berkumpul dengan beliau, ya, mendapatkan syafaat beliau, dan kita tidak tahu dosa yang begitu banyak yang kita lakukan. Mudah-mudahan dosa itu bisa terhapus karena kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana wa aslih lana a'malana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'al qaryatina quraka thayyibatan mubarakan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma anzil al-barakata wal rahmah fi majlisina hadha. Allahumma ba'idna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirati wa min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna min ummati Rasulillah. Rabbi ij'alna min ummati Rasulillah. Rabbi ij'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka atau yang mewakili, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kolaka, staf ahli bupati, asisten sekda, para perangkat daerah yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, selamat bergabung Pak di Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, saya mohon maaf. Yang saya hormati, selamat bergabung Pak. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Kolaka, yang saya hormati Ketua Basnas, yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka, yang saya hormati para camat yang sempat hadir, Ketua Ormas Islam, pimpinan pondok, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, insan pers, serta seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah 2024 Masehi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya,
bahkan kepada para umatnya. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Maulid yang setiap tahun dilaksanakan oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia merupakan salah satu syiar yang mengulang-ulang memperkenalkan sirah Nabi besar Muhammad SAW, baik kepada masyarakat secara umum, terutama kepada generasi kita yang memang kondisinya saat ini sangat penting untuk menggiring mereka mengenal sosok yang mulia, uswatun hasanah, yang terbaik, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya kira yang hadir pada kesempatan ini juga masih ingat bahwa kita banyak mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW, karena dikenalkan melalui peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh para orang-orang tua kita dulu sewaktu kita masih kecil. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh mayoritas umat Islam setiap momentum bulan Rabiul Awal sangat mengandung hikmah yang begitu banyak. Olehnya itu, selaku penjabat bupati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melalui peringatan Maulid ini, saya mengajak kepada semua yang hadir untuk senantiasa menghadirkan bahkan meningkatkan cinta dan sayang kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya dengan banyak bersalawat kepadanya, dan terutama bagaimana berusaha menghadirkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah selanjutnya yakni sebagai refleksi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semuanya, yang jika sifat-sifat beliau kita aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam diri seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Kolaka, tentu keberkahan demi keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan serta bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa jauh dari daerah yang kita cintai bersama ini. 3. Melalui peringatan Maulid ini, saya kira merupakan salah satu momentum yang sangat tepat untuk menjalin dan semakin mendekatkan silaturahmi di antara kita, terutama lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka beserta seluruh masyarakat yang hadir. Apalagi saat ini kita sementara berada pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kolaka. Tentu saya sangat harapkan agar senantiasa kita menjadi motor penggerak dalam merekatkan jaringan silaturahmi di antara masyarakat kita yang berbeda pilihan. Serta tidak lupa saya selalu memberikan warning pada kita semua, seluruh ASN Kabupaten Kolaka, agar jangan sekali-sekali melibatkan diri dalam politik praktis, karena regulasi dan aturan untuk ASN itu sudah jelas, yakni netral. Saya kira dua pasang kandidat ini merupakan putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka. Biarkanlah proses pilkada ini berjalan sebagaimana mestinya, sembari kita semua mengawal dengan berdoa semoga seluruh proses sampai pemilihan dan penetapan sampai pelantikan dapat berjalan aman, damai dan tentram. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para panitia. Dalam hal ini dikoordinir oleh bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, serta seluruh OPD yang membawa kreasi Male sehingga peringatan Maulid ini dapat terselenggara dengan penuh hikmat. Bapak Ibu semua, tadi sama-sama kita sudah menyerahkan penghargaan kepada anak-anak kita, putra-putri terbaik Kolaka yang telah mengharumkan nama Kabupaten Kolaka baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh putra terbaik Kolaka yang sudah beberapa kali menjadi juara di tingkat provinsi maupun nasional. Saya sudah sering mendengarkan
lantunan ayat suci Al-Quran, tapi yang saya dengarkan tadi benar-benar sangat menyentuh. Saya beberapa kali bertanya Pak asisten satu ini PNS kita atau bukan, ternyata bukan. Ini adalah tenaga dari Kementerian Agama. Kemudian juga alhamdulillah hari ini kita bisa tuntaskan pemberian penghargaan atas apa yang telah diberikan dengan mengharumkan nama Kabupaten Kolaka. Kita sudah memberikan penghargaan berupa bantuan uang tunai. Alhamdulillah kita bisa tuntaskan di tahun anggaran ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan bisa kembali memberikan penghargaan seperti ini, tapi tentu nilainya mudah-mudahan bisa meningkat. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa di tengah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka di perubahan anggaran ini yang tidak terlalu baik, kami juga tetap memposisikan insentif pelayanan keagamaan untuk triwulan terakhir kepada petugas-petugas keagamaan kita. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Kesra bahwa harus kita anggarkan di tahun ini. Jadi walaupun anggaran kita agak minus-minus, tapi kegiatan-kegiatan keagamaan tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu meneladani dan mengimplementasikan akhlak baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupkan sunnah-sunnahnya serta melanjutkan perjuangannya, yakni selalu mengajak dan mengingatkan pada seluruh umat manusia bagaimana bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju sebuah cita-cita tertinggi, yakni selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak PJ Bupati Kolaka, Bapak Dr. Agus Rahmat Fadlansyah, MSI, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan tema meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Tentunya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, Bapak Kiai Haji Muhammad Duana Said SAG MA. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwati. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin liqa.
Hadratul Umara yang sama kita muliakan Bapak PJ Bupati, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Kolaka, Ketua Basnas, para pimpinan SKPD, para alim ulama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka, para pimpinan Ormas, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kesempatan dan takdirkan kita kembali untuk memperingati sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi role model dalam kehidupan kita. Bahkan satu-satunya contoh dan teladan dalam kehidupan kita, yang ketika kita menjadikan beliau sebagai contoh, menyebut namanya pun, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang saya kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah terbaik bagi umat manusia, terkhusus umat Islam. Kehadiran beliau membawa kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin yang pada saat itu belum menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim, karena Islam dibawa seiring dengan dilantiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau istri kita tidak punya keturunan, lantas ingin punya keturunan, boleh berpoligami. Boleh. Tapi hukum boleh itu bukan wajib, Pak, ya. Bukan wajib. Bedakan hukum boleh dengan wajib. Boleh itu ya ada al-khiyar namanya, memilih untuk melakukan dan tidak melakukan. Jangan dijadikan dalil. Saya kemarin maulid kemudian katanya boleh menikah kalau tidak ada. Kira kalau masih mau tambah boleh. Mau tambah juga boleh. Ya. Marilah sejenak kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Samsudin Siraji SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ليجزي